Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pepa dengan NIM J0404231071. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkastra. Algoritma Dijkastra merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari satu vertex ke vertex yang lainnya. Pada suatu graf berbobot, jarak antar vertex adalah nilai bobot dari setiap edge pada graf. Suatu bobot harus bernilai positif. Bobot sama dengan 0. Algoritma Dijkastra ditemukan oleh Edgar Webb. Algoritma Dijkastra dikenal juga sebagai algoritma greedy, yaitu algoritma yang penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum. Cara kerja algoritma Dijkastra dalam pencarian jarak terpendek adalah perhitungan dari vertex asal ke vertex terdekatnya, kemudian ke vertex yang kedua, dan seterusnya. Dengan proses graf. Pada algoritma Dijkastra, node digunakan karena algoritma Dijkastra menggunakan diagram pohon untuk penentuan jalur lintasan terpendek dan menggunakan graf yang berarah. Algoritma Dijkastra mencari jarak terpendek dari node asal ke node terdekatnya, kemudian ke node berikutnya, dan seterusnya. Secara umum, sebelum dilakukan satu iterasi, algoritma sudah mengidentifikasi jarak terdekat dari I-1 node terdekatnya. Jika seluruh node berbobot tertentu yang positif, maka node terdekat berikutnya dari node asal dapat ditemukan selama node berdekatan dengan node TI. Kumpulan node yang berdekatan dengan node DI inilah inilah yang merupakan kandidat dari algoritma Dijkastra untuk memilih node berikut dari node asal. Nah, contoh contoh dari graf yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkastra. Pada awalnya, status dari node belum terpilih diinisialisasikan dengan 0, dan yang sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1. Dimulai dari node A. 2. Tentukan bobot dari node yang langsung berhubungan dengan node sumber, yaitu node A seperti dari node A ke node B sama dengan 2, dari node A ke node C sama dengan 8, dari node A ke node D sama dengan 3. Dan untuk node E, F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan minus karena tidak ada lintas atau arc yang menghubungkan secara langsung dengan node A. Yang ketiga, predesesor atau node sumber. Dari node A, B, C, D adalah A. Karena jarak dihitung dari node A sehingga node A disebut predesesor atau node sumber. Sedangkan untuk node F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan minus dikarenakan tidak ada lintasan arc yang langsung menghubung dari node A sehingga jarak tidak ada. Kemudian di bawah yaitu tabel hasil iterasi pertama. Itu di sini node A itu berstatus 1, sedangkan yang lainnya itu berstatus 0. Bobotnya juga di sini A itu tidak ada bobotnya, dan B 2, C 8, dan D 3. Predecesornya itu sama-sama dari A. Kemudian di sini ada tabel hasil iterasi algoritma Dijkastra. Di sini dari iterasi 1 sampai ke 10 itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini setiap iterasinya akan bertambah statusnya setiap uh, jalur jalur terhadap jarak dari A ke B, kemudian iterasi ketiga yaitu ke D, kemudian yang keempat itu ke E, dan seterusnya. Program ini akan berhenti karena semua node sudah terpilih, sehingga akan menghasilkan jalur terpendek dari node A ke setiap node yang ada. Untuk melihat jalur mana yang terpilih dapat ditelusuri dari predesesornya. Kemudian ini adalah hasil yang terdapat dari tabel tersebut. A ke B yaitu 2, ABC 7, AD 3, ABE 4,
ABEF 13, ABG 6, ABEH 11, ABEHI 15, ABEJ 9. Dari penelitian dan hasil implementasi algoritma di Kastra berdasarkan lintasannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, dalam penentuan jalur terpendek, algoritma di Kastra beroperasi dari node awal atau sumber ke node tujuan, di mana masing-masing node memiliki nilai jarak yang telah ditetapkan. Dua, dengan menggunakan metode Dijkstra ini dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan dengan menentukan vertex awal dan vertex tujuan serta membandingkan nilai vertex tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan implementasi algoritma Dijkstra pada pencarian rute terpendek ke museum di Jakarta. Di sini tampilan aplikasi rute museum. Di sini kita menggunakan aplikasi Google Map. Di gambar samping merupakan rute menuju ke Museum Nasional yang akan tampil ketika memilih museum yang akan dituju ke arah museum. Di sini menampilkan bahwa aplikasi menampilkan rute tercepat untuk ke Museum Nasional. Di sini adalah penggambaran node algoritma Dijkstra. Pada gambar di samping merupakan ilustrasi berupa node atau titik serta bobot pada setiap node. Hasil pengujian node pada suatu rumah di daerah Jakarta Selatan ke Museum Nasional dapat dilihat pada tabel pengujian berikut. Di sini contoh node-node yang sudah ditentukan, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q. Nah, ini adalah tabel hasil pengujian algoritma Dijkstra. Dari tabel ini, kita simpulkan bahwa tabel pengujian tersebut yaitu memiliki rute terpendek yang dihitung dengan algoritma Dijkstra adalah rute A, B, C, F, H, I, dan Q. Dengan total bobot 20, di mana bobot ini adalah bobot jarak yang paling pendek dibandingkan dengan jarak-jarak dari node atau titik lainnya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa algoritma yang digunakan merupakan solusi dalam mencari rute terpendek node dengan metode algoritma Dijkstra yang diterapkan dalam smartphone. Penggunaan dapat mempersingkat efektivitas waktu untuk mencari museum di Jakarta. Rute yang dihasilkan pada algoritma ini sangat efektif bila dilalui dengan mengendarakan mobil dengan mengesampaikan kemacetan dan kondisi ganjil genap di Jakarta. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penerapan algoritma Dijkstra untuk mendapatkan rute terpendek dinilai lebih efektif dengan total bobot 20. Dengan total 20 bobot, hanya memerlukan 7 bobot, yang mana hal tersebut menyatakan hanya perlu 35% bobot untuk mencapai Museum Nasional. Terima kasih. Berikut adalah hasil algoritma Dijkstra yang setelah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.